keluarga besar Happy Soul Family yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan satu hari lagi untuk kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, masih diberikan nafas kehidupan, dan masih diberikan waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Di hari-hari terakhir tahun 2020 ini pasti banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Apapun itu, baik suka maupun duka, kebahagiaan dan kesedihan, dan lain sebagainya. Kalau kita flashback setahun ini, pasti banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Dari awal tahun kita mengalami kebanjiran. Gak lama kemudian di awal Maret kita wabah corona masuk ke Indonesia dan melanda Indonesia, khususnya Jakarta. Hal itu membuat banyak kegiatan dibatasi, seperti bekerja, berkumpul, jalan-jalan, bahkan beribadah pun dibatasi. Kita juga gak tahu sampai kapan wabah ini berakhir. Banyak PHK, banyak mal-mal yang sudah ditutup, perusahaan-perusahaan yang tutup, dan membuat perekonomian di Indonesia, bahkan di dunia juga terpuruk. Yang kita bisa katakan saat ini, tak terbayang hidupku tanpamu. Itu baru sebagian kecil peristiwa yang kita alami setahun ini. Masih banyak hal lagi yang mungkin Bapak Ibu alami. Tapi ketika kita bisa melewati semuanya itu, hingga hari ini bisa kita lalui, kita percaya itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya dan keluarga juga mengalami hal yang sama. Tapi selama setahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, banyak hal yang saya lihat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ketika keadaan seolah-olah tidak mungkin kita lalui untuk tahun ini. Tahun yang penuh perjuangan untuk bisa bertahan hidup dan mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin bergumul untuk berjuang mempertahankan hidup kita. Semakin iman kita ditingkatkan. Di tahun ini memang benar-benar perjuangan untuk bertahan dan berjuang. Mempertahankan hidup, memperjuangkan iman kita tetap kepada Tuhan. Ada satu kesaksian saya, saudara. Di awal Maret ketika pandemi melanda, di bulan itu juga kami harus memperpanjang toko. Sebelumnya bulan-bulan sebelumnya memang sudah agak sepi ketika pandemi corona mulai melanda dunia dan masuk ke Indonesia adalah di bulan Maret. Dan kami harus memperpanjang toko. Kami gak tahu lagi apa yang harus kami lakukan kecuali kami berdoa. Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kami untuk perpanjang toko, kami percaya Tuhan menyiapkan dananya untuk memperpanjang toko. Kami berdoa sampai akhir Maret dan Tuhan belum jawab doa kami. Dan akhirnya kami minta tolong sama pengelola, dan pengelola cuma kasih waktu 1 minggu sampai awal April. Kami terus berdoa sama Tuhan sampai hari H. Tuhan belum jawab juga. Pada hari H itu, setelah jam 12 lewat, kami sudah deg-degan, saudara. Pengelola sudah bilang kalau sampai gak bisa perpanjang toko, barang-barang harus dikeluarkan dari toko. Dan kami cuma bergumul sama Tuhan, Tuhan tolong. Kalau memang Tuhan masih izinkan kami untuk bisa melakukan aktivitas kami, usaha kami, Tuhan pasti tolong kami. Jam 12 lewat, kami masih deg-degan. Aduh Tuhan, tinggal berapa jam lagi kami harus, apa yang harus kami lakukan, kami gak tahu. Gak lama kemudian suami saya dapat telepon, dan ada orang yang beli barang kami, dan saudara tahu nilainya persis sama dengan harga sewa toko. Ketika suami saya cuma ngomong gitu, saya cuma bilang, Tuhan, hal yang gak pernah terduga kami alami. Tuhan gak pernah terlambat loh menolong kami. Tuhan selalu tepat waktu. Kita mungkin berpikir, kok Tuhan gak jawab doa kami ya? Kok Tuhan seolah-olah gak peduli dengan doa kami? Tapi ketika Tuhan jawab pas pada waktunya, itu membuat kami, oh ya ampun, amazing banget. Benar-benar luar biasa Tuhan kita, luar biasa. Kalau kita merasa seolah-olah Tuhan tidak menolong kita, pergumulan kita belum dijawab Tuhan, percayalah, Tuhan punya waktunya sendiri untuk menjawab pergumulan kita. Mari kita baca di dalam Mazmur 139. Kita buka sama-sama dalam Mazmur 139. Judulnya adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu.
Saya bacakan saudara, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat berlari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau perbuat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulit pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya jika aku mau menghitungnya itu. Lebih daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Jadi Bapak Ibu sekalian, Raja Daud menuliskan ini karena ia sudah merasakan perbuatan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dari ayat-ayat itu kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada dalam rencananya. Tahun depan juga kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi lagi. Kita tidak tahu apa yang kita lalui. Semua itu masih menjadi misteri buat kita. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Pernyataan Tuhan selalu ada buat anak-anaknya yang Dia kasihi. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Ayat yang sering kita dengar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, apakah masih meragukan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya percaya pasti banyak kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu sekalian yang membuat iman kita semakin naik setiap hari. Terus pertahankan iman kita. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kalau perlu makin ditingkatkan lagi agar kita makin siap untuk melewati tahun yang baru. Tahun yang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tak terbayang hidupku tanpamu. Percayalah saudara. Saya sudah mengalaminya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga mengalaminya. Penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Hari-hari terakhir tahun 2020 ini Tuhan. Kami melihat betapa luar biasa Engkau dalam kehidupan kami. Engkau terlalu ajaib buat kami Tuhan. Hingga sampai hari ini Tuhan Yesus, kami bisa Tuhan merasakan semua kebaikan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis. Seperti matahari yang selalu bersinar Tuhan di pagi hari. Sepasti itulah janji-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan.
roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, tetap pegang tangan kami. Tetap letakkan tangan-Mu di atas kepala kami. Jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau iman kami semakin hari semakin bertambah di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, 1 tahun Kau sudah pimpin kami. 1 tahun Kau sudah pelihara kami. Walaupun banyak kejadian dan bencana di negara kami, Tuhan, tapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Anak-anak-Mu yang percaya kepadamu tidak pernah Kau tinggalkan, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami semakin meningkatkan iman kami untuk menyongsong tahun yang baru, tahun yang penuh misteri buat kami. Tapi kami percaya Engkau ada di sana. Engkau yang menyediakan buat kami segala sesuatunya, Tuhan. Engkau yang menolong kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat menjalani hidup ini untuk menyongsong tahun yang baru. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tetap bersukacita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.